Bismillahirrahmanirrahim. Furudul gusli isnani. An-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Fardu mandi yaitu dua. Jadi fardunya mandi itu ada dua. Pertama an-niyatu niat. Dan yang kedua adalah wa ta'mimul badani bil ma'i. Meratakan atau mengalirkan air ke seluruh badan. Untuk melakukan mandi janabah, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam mengerjakannya. Karena dua hal ini adalah rukun atau pokoknya. Pertama adalah rukun mandi wajib adalah niat. Niat dan menghilangkan najis dari badan bila ada. Kata Nabi, semua perbuatan itu tergantung niatnya. Niat itu dibaca di dalam hati pada saat kita mulai membasuh bagian manapun dari tubuh. Adapun lafal niat mandi adalah nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Diulangi lagi, nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Yang artinya nawaitul gusla, aku berniat mandi. Maksudnya mandi wajib. Liraf'il hadasil akbari, untuk menghilangkan hadas besar. Fardhu lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Yang kedua dari rukun mandi wajib adalah meratakan air hingga ke seluruh badan. Seluruh badan harus rata mendapatkan air, tentunya air yang suci. Baik kulit maupun rambut dan bulu. Baik akarnya ataupun yang terjuntai. Semua penghalang wajib dilepas dan dihapus. Bila ada cat maka dihapus, jika ada lem dibasuh, pewarna kuku, pewarna rambut. Bila bersifat menghalangi masuknya air, maka itu harus dihilangkan. Sedangkan pacar kuku atau hina dan tato tidak bersifat menghalangi air sampainya ke kulit, sehingga tetap sah mandinya. Lepas dari masalah haramnya seseorang ditato tubuhnya. Jadi tato itu haram, tapi tato tidak menghalangi air masuk ke dalam kulit. Menghilangkan najis dari badan sesungguhnya merupakan syarat sah mandi janabah. Dengan demikian, bila seseorang akan mandi janabah, disyaratkan sebelumnya untuk memastikan terlebih dahulu tidak ada lagi najis yang masih menempel di badannya. Caranya bisa dengan mencucinya atau dengan mandi biasa terlebih dahulu memakai sabun atau pembersih lainnya. Adapun bila najisnya tergolong najis berat, maka wajib mensucikannya dulu dengan air 7 kali, dengan salah satunya menggunakan tanah. Bagaimana tata cara mandi janabah? Pertama, kedua tangan dicuci terlebih dahulu. Kemudian mandi pertama kepala, kemudian terus dari bagian sebelah kanan, kemudian bagian sebelah kiri, terakhir cuci kaki. Adapun urutan-urutan tata cara mandi wajib yang disunahkan adalah sebagai berikut. Pertama, mencuci kedua tangan dengan tanah dan sabun, lalu mencucinya sebelum dimasukkan ke wajan tempat air. Kedua, menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri. Ketiga, mencuci kemaluan dan dubur. 4, najis-najis dibersihkan. Kelima, berwudu sebagaimana untuk sholat. Namun ini hukumnya sunnah. Mendahulukan wudu sebelum mandi disunahkan. Tapi kalau mau sholat ya wajib wudu. Dan menurut jumhur disunahkan untuk mengakhirkan mencuci kedua kaki.
Keenam adalah memasukkan jari-jari tangan yang basah dengan air ke sela-sela rambut sampai ia yakin bahwa kulit kepalanya telah menjadi basah. Ketujuh, menyiram kepala dengan 3 kali siraman. 8, membersihkan seluruh anggota badan. Kesembilan, mencuci kaki. Hal ini didasarkan pada hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu berkata, ketika mandi janabah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulainya dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian ia menumpahkan air dari tangan kanannya ke tangan kiri, lalu ia mencuci kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudu orang sholat. Kemudian beliau mengambil air, lalu memasukkan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya. Dan apabila ia yakin semua kulit kepalanya telah basah, beliau menyiram kepalanya 3 kali, kemudian beliau membersihkan seluruh tubuhnya dengan air dan diakhiri dengan mencuci kaki. Sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam mandi janabah: pertama, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membasuh kedua tangan sampai sebelum memasukkan ke dalam air. Ketiga, berwudu sebelum mandi. Siti Aisyah berkata, ketika mandi janabah, Nabi terlebih dahulu berwudu seperti wudunya orang sholat. Keempat, menggosokkan tangan ke seluruh anggota tubuh. Hal ini untuk membersihkan seluruh anggota badan. Kelima, mendahulukan anggota kanan daripada anggota tubuh bagian kiri, seperti halnya kita berwudu. Dan yang keenam adalah mandi janabah yang hukumnya sunnah. Selain untuk mengangkat hadas besar, maka mandi janabah ini juga bersifat sunnah. Artinya bukan wajib untuk dikerjakan meski tidak berhadas besar. Berikut adalah mandi janabah yang hukumnya sunnah. Pertama, mau sholat Jumat. Kedua, mau sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ketiga adalah sholat gerhana kusuf, gerhana matahari maksudnya, dan gerhana bulan atau sholat khusuf. Keempat, sholat istiqo. Kelima, sesudah memandikan mayat, itu hukumnya kita mandi sunnah. Keenam, masuk Islam dari kekafiran. Ketujuh, sembuh dari gila. Kedelapan, ketika kita akan ihram. Kesembilan, ketika kita akan masuk kota Mekah. Kesepuluh, ketika kita wukuf di padang Arafah. Dan kesebelas, ketika akan tawaf. Ini menurut Imam Syafi'i adalah salah satu sunnah dalam bertawaf. Bagi seorang muslim yang keluar mani sengaja ataupun tidak, maka dia dalam keadaan junub, sehingga harus disucikan dengan mandi wajib. Jika tidak mandi wajib, maka sholatnya pun dianggap tidak sah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seseorang mandi junub. Pertama, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri seperti dalam wudu. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh hadis dari Siti Aisyah. Ia berkata, Rasulullah menyenangi untuk mendahulukan tangan kanannya dalam segala urusannya, memakai sendal, menyisir, dan bersuci. Kedua, tidak perlu berwudu lagi setelah mandi, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Siti Aisyah. Rasulullah mandi, kemudian sholat 2 rakaat dan sholat subuh, dan saya tidak melihat beliau berwudu setelah mandi. Ini karena didasarkan Rasulullah itu menyunahkan ketika sudah najisnya hilang, dibersihkan, kemudian dia berwudu dan mengakhirkan kaki, kemudian dia mandi. Adapun mandi haid, agar ibadah kita diterima Allah, maka dalam melaksanakan salah satu ajaran Islam ini, kita harus melaksanakan sesuai tuntunan Rasulullah. Dan Rasulullah telah menyebutkan tata cara mandi haid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Asma binti Syakal radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah
tentang mandi haid. Maka beliau bersabda, salah seorang di antara kalian wanita mengambil air dari sidrohnya, daun pohon bidara, atau boleh juga digunakan pengganti seperti sabun atau semacamnya. Jadi ambil daun bidara atau pakai sabun. Kemudian dia bersuci dan membaguskan bersucinya, wudunya maksudnya. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya, lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat sehingga air sampai pada kulit kepalanya. Kemudian dia menyiramnya air ke seluruh badannya, lalu mengambil sepotong kain atau kapas yang diberi minyak wangi kasturi. Kemudian dia bersuci dengannya. Maka Asma berkata, bagaimana aku bersuci dengannya? Beliau bersabda, Maha Suci Allah. Maka Aisyah berkata kepada Asma, engkau mengikuti, artinya mengusap bekas darah dengan kain kapas itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi tentang mandi haid. Maka beliau memerintahkannya tata cara bersuci atau mandi setelah haid. Kata Nabi, hendaklah dia mengambil sepotong kapas atau kain yang diberi minyak wangi, kemudian bersucilah dengannya. Wanita itu berkata, bagaimana caranya aku bersuci dengannya? Beliau bersabda, Maha Suci Allah, bersucilah. Maka Aisyah menarik wanita itu kemudian berkata, ikutilah, usaplah olehmu bekas darah itu dengan potongan kain tersebut. An-Nawawi rahimahullah berkata, jumhur ulama berkata bahwa bekas darah adalah ada pada parji kemaluan. Beliau berkata, di antara sunnah bagi wanita yang mandi dari haid adalah mengambil minyak wangi, kemudian menuangkan pada kapas, kain atau semacamnya, lalu memasukkannya ke dalam parji. Setelah selesai mandi, hal itu disukai bagi wanita-wanita yang nipas, karena nipas adalah seperti haid. Syekh Mustafa Al-Adawi berkata, wajib bagi wanita untuk memastikan sampainya air ke pangkal rambutnya pada waktu mandi dari haid, baik dengan menguraikan jalinan rambut ataupun tidak. Apabila air tidak dapat sampai kepada pangkal rambut kecuali dengan menguraikan jalinan rambut, maka wanita tersebut wajib menguraikannya. Karena menguraikan jalinan rambut adalah wajib, tetapi agar air dapat sampai ke pangkal rambutnya, maka wajib bagi wanita apabila telah bersih dari haid untuk mandi dengan membersihkan seluruh anggota badan, minimal dengan menyiramnya ke seluruh badannya sampai ke pangkal rambutnya. Dan yang lebih utama adalah dengan tata cara mandi yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti begini. Pertama, wanita tersebut mengambil air dan sabunnya, kemudian berwudu dan membaguskan wudunya. Kedua, menyiram air ke atas kepalanya, lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat sehingga ia dapat sampai pada tempat tumbuh rambutnya. Ketiga, menyiram air lagi ke badannya. Dan yang keempat adalah mengambil secari kain atau kapas atau semisalnya, lalu diberi minyak wangi kasturi atau semisalnya, kemudian mengusap bekas darah parji tersebut dengan kain tersebut yang telah dibaluti minyak wangi. Adapun tata cara mandi junub bagi wanita, kata Siti Aisyah, kami istri-istri Nabi apabila salah seorang di antara kami junub, maka dia mengambil air dengan kedua telapak tangannya 3 kali, lalu menyiramnya di atas kepalanya. Kemudian dia mengambil air dengan satu tangannya, lalu menyiramnya ke bagian tubuh kanan, dan dengan tangannya yang lain ke bagian tubuh yang sebelah kiri. Seorang wanita tidak wajib menguraikan atau melepaskan jalitan rambutnya ketika mandi karena junub. Berdasarkan hadis Nabi, aku Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita, aku menguatkan jalinan rambutku, maka apakah aku harus menguraikan untuk mandi karena junub? Beliau bersabda, tidak, cukuplah bagimu
menuangkan air ke atas kepalamu 3 kali, kemudian engkau mengguyurkan air ke badanmu, kemudian kau bersuci. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum.